Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Semua orang tahu bahwa pemimpin FPI ada yang jelas, punya hierarki, ada laskar, semua itu tahu. Petamburan adalah markas besar FPI, semua orang tahu. Polisi masuk sana saja bisa ditolak, tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Bahwa mereka sewaktu-waktu bisa melaksanakan serangan kemana-mana, itu juga semua orang tahu. Di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Jadi kalau terjadi perdebatan, ada 2 versi, itu hal yang biasa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa proses penanganan sedang berjalan. Tentunya dari bukti-bukti yang ada, semua sedang didalami, semua sedang diteliti. Contoh, adakah sidik jari di senjata dan sebagainya untuk dicocokkan. Kemudian juga kaitan dengan rekaman, tentunya tidak semua diekspos. Nah, ini proses sedang berjalan. Ya, kami tentu saja mengumpulkan informasi, kemudian bukti-bukti dari kedua belah pihak. Ya, kita menemukan juga selongsong peluru dari berbagai jenis dan yang lain-lain juga ada sisa-sisa dari kendaraan yang kelihatannya memang ada saling bertuburkan. Itu kita temukan juga. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita kan perlu tanya itu pada petugas. Karena ada hal-hal yang sebetulnya ini krusial gitu. Ada 4 orang misalnya dikatakan dalam penjelasan rekonstruksi itu kan, itu pada tahap awalnya kan mereka masih hidup. Ya. Nanti kemudian dikatakan misalnya melakukan perlawanan. Kan. Kita kan perlu tanya petugas ini, kenapa dia tidak borgol misalnya. Kenapa jumlah 4 orang dalam mobil itu sementara polisi katanya 3 orang. Apa itu lazim? Itu kita akan tanya semua apa sebetulnya yang terjadi. KM50 masih jadi misteri, rest area malah dihancurkan. Kita pasti kehilangan saksi-saksi. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mempertanyakan mengapa tempat kejadian perkara rest area KM50 dihancurkan. Padahal kasus yang menewaskan 6 laskar FPI ini belum jelas. Diketahui baru-baru ini mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab atau HRS membuka kembali kejanggalan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Kasus ini tidak memiliki tersangka karena polisi menganggap kasus ini sebagai unlawful killing. HRS mengatakan 6 laskar FPI diikuti, ditembak dan ditangkap. Laskar kata HRS tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang dirilis polisi yang mengatakan ada perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, ya, yang tidak diselimuti dendam, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa KM50 itu penuh kejanggalan, kata Refli Harun. Diketahui lokus detektif yang penting sekali dalam penyelidikan KM50 itu dihapus dan TKP tempat kejadian yaitu rest area KM50 dibongkar. Pertama, dia itu adalah TKP tempat kejadian perkara. Kedua, ya pasti kehilangan saksi-saksi yang tadinya penghuni di sana, yang barangkali bisa dimintai keterangan sekarang kan penghuninya otomatis sudah tidak ada lagi di sana. Jelas Refli.
Ia menambahkan bagaimanapun pasti peristiwa KM50 ini akan ditagih terus-menerus. Siapapun yang menghalangi ya, entah itu buzzer atau siapapun, pasti suatu saat akan terungkap juga. Jelasnya, maka dari itu Refli menyarankan Presiden Jokowi memerintahkan pembentukan tim independen atau Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia. Karena kita tahu Komnas HAM belum pernah melakukan penyelidikan pro justia. Yang mereka lakukan kemarin hanyalah pemantauan, bukan penyelidikan atau dugaan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus KM50. Terangnya, ia juga menambahkan agar Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bisa mengusut tuntas kasus KM50 ini. Mudah-mudahan Jenderal Listio Sigit Prabowo atau SP ya bisa memecahkan part of the problem, ya of this wish itu dan mau membayar utang sejarah ini, kata Refli. Kita pasti kehilangan saksi-saksi. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mempertanyakan mengapa tempat kejadian perkara rest area KM50 dihancurkan, padahal kasus yang menewaskan 6 laskar FPI ini belum jelas. Diketahui baru-baru ini mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab atau HRS membuka kembali kejanggalan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Kasus ini tidak memiliki tersangka karena polisi menganggap kasus ini sebagai unlawful killing. HRS mengatakan 6 laskar FPI diikuti, ditembak dan ditangkap. Laskar kata HRS tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang dirilis polisi yang mengatakan ada perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, ya yang tidak diselimuti dendam, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa KM50 itu penuh kejanggalan, kata Refli Harun.